Ya hampir semuanya free. Tapi gue nemu satu game free yang dia play to win, not pay to win. Play to win, berarti yang skill talk ya? Ya, jadi Hey geng, balik lagi di Jam Santai, dimana kita bakal ngobrol semuanya dari hal-hal yang kecil sampai yang lumayan besar. yang penting sama yang nggak penting pokoknya. Yang penting ngobrol. Yang penting ngobrol. Baik, kali ini kita mau bahas apa nih, Mas Krisna? Kayaknya menarik kalau kita sedikit nyerempet dari tema-tema kita yang kemarin. Dari kemarin cinta-cintaan terus. Romansa dulu. Capek. Kita bikin yang agak asik-asik lah. Kita bikin game aja, gimana? Bahas soal game ya, oke, seru juga. Kebetulan kita semua gamer ya. Yes. Cuman kayaknya yang Genrenya beda. Iya, bukan genre. Apa ya? Device-nya yang beda. Iya. Di sini kita kayaknya bakal bahas tentang gimana kalau kita bahas yang satu game offline, yang satu game online. Game online sama game offline, multiplayer dan single player gitu maksudmu? Iya. Oke, siap. Oke guys, kita bahas itu aja. Game online dan game offline. Oke Mas Krisna, jadi menurut Mas Krisna lebih suka yang mana nih? Game online atau game offline? Tapi ini disclaimer dulu ya, gue ngomong yang gue suka dulu, genre yang gue suka. Sekalian aja genre, bener. Genrenya, gue itu nggak suka MOBA. Nggak suka MOBA? Nggak suka MOBA. Okay. Nggak suka FPS. FPS juga nggak suka. Pusing sih gue main FPS. Iya. Gue suka game online pastinya. Genrenya itu yang kita bisa chatting dengan yang lain. Chatting dengan yang online, yang lain. Dengan yang lain, bisa ketemu dengan yang lain. Bisa ketemu, oke ya. Situ kayak MMORPG. MMORPG, oke. Sim, model-model sim. Model-model The Sims maksudnya, oke. Tapi yang online ya, model-model Sims. Terus kayak model-model game-game yang sebenarnya nggak terlalu berat, kayak kita fun gitu, kayak Roblox. Itu game apa tuh? Aku malah baru pertama denger. Roblox itu kayak game online gitu, jadi kita kayak pakai Lego avatarnya kita ketemu sama yang lain, terus kita mainan pakai kayak ada wahana-wahana di sana. Oh, wahana-wahana yang kita bisa lewatin di sana. Oke, sebentar Mas Krisna. Ini device-nya apa nih? PC? Ini handphone? PC bisa, handphone bisa. Handphone bisa. Oke, berarti tinggal download ya kalau yang pakai smartphone. Yes, kalau lu apa ya? Aku jelas game offline. Model PS? PS kan kebetulan gue dulu tumbuh di zaman PlayStation mulai berkembang dari zaman PSX sampai sekarang PS5 kan. Sama kan? Sama sih sebenarnya. Sebenarnya saya juga sempat nikmatin juga MMORPG macam Ragnarok Online, Ayo Dance, PC. Cuman kalau sampai sekarang lebih suka game offline. Contohnya yang sekarang lagi gue mainin ya. Apa? Dissidia? Dissidia udah lama tuh dah. Udah lama. Sekarang kan yang Final Fantasy 7 Remake misalnya. Iya. God of War. Oh, God of War. Semacam itu. Terus offline ya? Offline ya. Oke. Terus The Last of Us. Last of Us offline. Iya, offline juga. Ada online-nya juga sih dia. Cuman kan untuk fokusnya kan dia tetap di offline-nya, di ceritanya itu. Dan kenapa gue suka offline itu karena kita berasa masuk ke dunianya dia. Sama, online juga masuk ke dunianya dia. Kalau ke dunianya dia kan, kalau online kan lu masuk sebagai diri lu sendiri. Iya sih. Nah, kalau offline kan karakter lain kan. Iya, benar. Jadi ada orang lain, kita bisa. Tapi gue juga suka sih offline kayak model-model Final Fantasy gitu. Final Fantasy, Suikoden. Iyalah. Itu sih the best, ya. Iya kan kita pasti rasain. Tapi masalahnya game-game yang sekarang, yang orang nggak perlu beli konsol, dengan handphone pun ada, ngerasain rasa itu tuh susah. Iya, karena keterbatasan dana, keterbatasan device-nya juga, dan lebih simpel ya, semua orang kan pasti sekarang pegang smartphone kan ya. Kenapa nggak dibikin game kayak gitu terus bisa main di smartphone gitu loh? Sebenarnya ada sih beberapa game eksklusif. Tapi nggak semua. Beberapa. Dan sayangnya dia berbayar. Pasti berbayar. Tapi developer game yang ada di konsol itu, kalau dia bikin game yang ada di Play Store, yang ada di Android, tuh gamenya gimana gitu. Karena timnya beda dia pasti. Tim untuk yang di konsol sama yang di smartphone udah beda tim. Karena kan pasti ada survei pasar juga kan. Iya. Dan nanti mungkin ada sistem gacanya walaupun dia game offline.
Offline juga ada gacha? Ada beberapa yang Anjir, gue paling benci game sistem gacha. kita sebut aja yang sekarang lagi mainstream, Genshin Impact. Oh iya, parah sih. Oke, walaupun bisa dikatakan dia semi online karena bisa ketemu ya. Tapi kan grafiknya bagus itu, aku setuju. Musiknya juga Karakternya juga, gambarnya juga bagus-bagus juga kan. top banget. Cuman sayangnya untuk beberapa karakter dan item kan dia gacha. Walaupun game itu dia basisnya tetap di story. Tapi tetap aja gacha. Monitor lagi. Apalagi model Dragon Raja guys. Itu always gacha pokoknya. Always gacha. Kalau menurut Mas Krisna gimana nih kekurangan game-game online apa? Kekurangan game-game online itu di luar dari genre, yang di luar dari, kita nggak ngomongin genre, yang gue mainin aja intinya. Yang paling nggak suka adalah fitur yang dia terlalu pay to win banget. Pay to win. Iya. Oh. Kita pay for win. Pay for win. Tapi kan itu play to win. Iya, oke. Itu wajar kalau gamenya itu free. Ya hampir semuanya free. Tapi gue nemu satu game free yang dia play to win, not pay to win. Play to win berarti yang skill talk ya? Ya, jadi dia strateginya dia mainin. Nah, pay-nya developernya yang dapat duit ini dari apa? Dari misalnya nambahin slot skill bayar. Oh, jadi kalau mau skillnya bisa dipakai banyak. Tapi itu pun nggak masalah tanpa nambahin itu. Karena Gitu pakai loh. beberapa skill aja udah cukup gitu ya? Beberapa skill aja udah cukup. Terus nambahin tentang ganti rambut. Ganti rambut. Oh, permak ya? Berarti permak karakter. Dandan, ya. Oh, berarti cuma buat dandan gitu ya? Kosmetik. Terus bikin clan banner. Jadi kalau kita mau bikin clan di situ, bikin apa ya macam clan. Oh, macam guild gitu ya? Guild ya gitu. Itu bayar. Oh ya. Clan banner. Itu juga gue juga ngerasain waktu zaman Ragnarok online dulu. Iya kan. Nah, itu sih masih make sense. Buat nggak gacha. Ya, kalau udah terjerumus ke gacha itu bisa puluhan juta gitu lah. Belum tentu dapat yang lu mau lagi. Aduh, itu emang setuju sih. Iya. Game-game online. Dan gue bencinya kalau gacha. Ini yang kedua ya. Kalau gacha, memang game-game hampir semuanya MMORPG itu gacaan. Dapat satu set body baju gitu ya. Tapi satu, misalnya bajunya kepalanya warna merah. Bajunya warna biru. Tapi sama, ininya sama serasi. Tapi warnanya nggak match. Nggak dapet biru semua gitu, nggak dapet ya. Waduh, ini mesti gacha ulang. Itu biasanya berapa lu? Lu jujur, total habis duit berapa buat gacha? Atau belum pernah? Pernah. Paling banyak berapa tuh? Buka-bukaan aja, apa nih? 700 ribu, 70 ribu, 7 juta? 7 juta, lu udah dapet PS4 Pro plus 3 game. Itu gue beli robot. Oke, 7 juta guys. Mungkin di antara kalian ada yang lebih banyak dari 7 juta. Gue udah gila, gue udah kapok. Nggak apa-apa buat pengalaman, tapi nyesel nggak itu 7 juta? Kalau sekarang nyesel? Nyesel, kalau dulu waktu beli nggak ya? Enggak. Soalnya worth ya, worth banget. Worth banget. Oke. Ya selama itu uangnya uang dingin dan nggak kepake sih nggak masalah. Kalau offline gimana? Kalau offline apa nih? Kalau kekurangan atau kelebihan nih? Kekurangannya lah. Kekurangannya karena kita sama sih sebenarnya. Karena kita bayar full game. Hampir semua game untuk game eksklusif itu harganya sama. Tapi itu kelebihan lah. Bentar dulu. 700 sampai 800 ribu. Itu kan kita bayar full game. Yang jadi masalah kalau kualitasnya nggak setara dengan uang yang kita keluarin. Oh, kita nggak bisa nyoba dulu ya? Ada beberapa game yang demonya, trialnya ada sih. Cuma kan itu nggak full, paling cuma setengah jam atau cuma satu chapter. Kan cuma seperti itu. Oh. Kalau kita mau sebut merek yang rada file itu Avenger. Game dari Square Enix itu, Square Enix Final Fantasy kan kita tahu. Dan gamenya kebanyakan harusnya kan berkualitas. Iya. Oke kan? Iya, harganya sama tuh 800 sampai 700 ribu. Tapi sekarang dia hampir nggak ada suaranya. Iya sih. Dari segi grafik dia bagus. Dari segi kualitas nggak bisa dikatain bagus karena durasinya pendek dan monoton gameplaynya. Oh, monoton. Jadi cuma ya, itu lagi, ya, itu lagi. Di situ gitu. Apalagi cerita lain. Apalagi dia pakai nama besar Marvel sama Avenger. Oh. Ekspektasinya kan kita kan gede banget tuh. Iya sih. Square Enix tambah Avenger. Itu contoh ya? Contohnya ya. Tapi balik lagi ke selera sih kalau kalian suka sama Avenger. Minus Yang lain sih gamenya cuma eksklusif di beberapa konsol.
Jadi, oh iya, jadi harus punya konsol itu baru konsol bisa main. tertentu. Iya. Misal nih kalau kita pengen main Octopath Traveler, kita harus punya Switch, Nintendo Switch. Saat itu ya, sekarang sih udah ada di PC, udah ada. Kalau kita pengen main Final Fantasy 7, kita harus punya PS4. PS4. Semacam iya. itu lah. Jadi kita nggak bisa cuma beli game doang, beli Dia harus punya konsol dan beli TV kalau TV kita nggak support. Oh iya, yang 4K Tuh, punya ya. 4K atau Ultra HD, Ultra HD ya. macam itu. Iya. Kalau plusnya pasti cerita sih. Pasti dicerita. Kalau gue statement gini, bener nggak sih? Kalau semakin maju game, grafiknya makin bagus, itu kadang ceritanya tuh kita nggak sesuai ekspektasi. Itu ceritanya cuma gini sih, tapi grafiknya bagus banget. Karena kita kayaknya sih ya, kalau menurut gue sendiri kita udah kebawa sama game-game yang lama. Kita udah apa ya? Kita tahu gue game itu harus kayak gini kayak gini. Iya. Cuman kok sekarang. Tapi game-game lama tuh ceritanya gila-gila bagusnya. Tapi gambarnya nggak begitu bagus. Karena mereka emang fokusnya di cerita dan gameplay. Sekarang fokusnya ke gameplay, grafik. Kadang-kadang ada gameplay yang orang apa ya, para developer tuh lupa cerita. Gameplaynya tuh kadang-kadang satu sama lain mirip-mirip kok. Apalagi game-game open world. Ya tapi ini selera ya. Selera sih, selera juga. Misalnya ada yang kita bilang jelek, ceritanya belum tentu kalian juga. Betul. Itu. Asik ya. Asik. Di offline juga ada bayar item gitu nggak? Misal mau beli sesuatu, kalau nggak beli itu nggak bisa menang stage itu. Nggak ada. Itu bangke sih. Nggak ada. So far aku mainin game belum ada sih yang kayak gitu. Itu biasanya game-game yang free, offline yang free tapi ya. Offline free. Yang free. Ya macam Genshin Impact itu tadi. Aku nyebutnya dia game offline ya, soalnya dia based on story dan gameplay. Oh iya. Gitu. Iya. Walaupun kalau main butuh koneksi internet. Iya juga sih. Gitu. Ya makin kesini kan orang-orang makin pintar kan buat cari duit. Salah satunya dengan memanfaatkan kita sebagai gamer. Iya. Tapi ada loh orang nge-cash kayak game Jepang lah. Game Jepang. Dia waktu itu bikin satu server gitu ya. Udah banyak orang gacha di situ, dihapus dong gamenya, digantiin game baru, game yang lama tuh dihapus. Pemain yang lama ngamuk lah. Itu dia. Itu gamenya udah lama atau baru? Itu udah lama. Maksudnya nyawanya gamenya itu udah berapa tahun? Ya ada 2 tahun lebih. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Dan itu terkenal. Dan itu franchise. Oh, berarti kan udah ada fanbase-nya sendiri pasti ya? Kita bongkar-bongkar aja game Digimon, guys. Digimon Links. Digimon Link itu di Android berarti ya? Android ya. Pemain Digimon Link sekarang nggak tahu kemana karena dia udah nggak ada. Diganti Digimon Re-Arise. Oh, nggak ada bonus tambahan dari, itu Namco ya berarti ya? Bandai. Oh, Bandai. Kan sekarang kan Bandai Namco namanya. Iya, Bandai Namco, iya. Nggak tahu sih kalau ada ini. Gue install Digimon Link terakhir baru tahun ini. Oh, ya emang gitu sih. Ya gara-gara itu, gue punya akun di Digimon Re-Arise ya, gue main tahun ini. Dulu gue main Digimon Links, gara-gara itu, ya udah males kan jadinya. Karakternya hilang ya. Wah iya, gile. Tapi kalau untuk game online sendiri, gue juga sempat enjoy kok waktu zamannya Ayuden sama Ragnarok. Komunitasnya asik, soalnya kan gue mainnya kan dari awal-awal game itu muncul, jadi ngikut mereka sama-sama dari nol. Game online tuh asiknya gini, kita ketemu temen yang sama-sama level cupu. Nah itu makanya gue maksud kan? Sama-sama dari awal, kan? Bukan gamenya udah lama 5 tahun baru kita masuk. Itu udah asik itu pasti. Sama-sama level cupu. Terus kita grinding bareng, ngikutin perkembangannya game itu juga kan, ngikutin update-updateannya. Terus nanti buat bareng dia bikin ini sendiri. Kayak contoh Life After gitu. Life After itu kayaknya game sampai sekarang masih update kan dia. Life After itu the best survival game menurut gue di Android. Kalau di kita game offline tuh ada satu sih yang gabung multiplayer yang masih update bertahun-tahun. Apaan? Monster Hunter. Oh, Monster Hunter, iya. Yes. Itu terkenal banget sih. Bisa dikatain offline bisa. Oh, dia cenderung ke multiplayer. Sorry, bukan online. Jadi ada quest buat dikeklarin bareng-bareng. Ada satu dungeon yang dia ketemu bareng gitu. Bukan dungeon quest. Jadi misalnya lawan monster A, itu bisa disediain buat 4 slot karakter, kita bareng-bareng tuh ngehunting satu monster itu. Nyari orangnya gimana? Jadi kita bikin room sendiri. Oh, bikin room sendiri, ntar ada nongol kan dia not. Kalau orang-orang pengen join ya tinggal di list aja mau masuk ke room yang mana. Oh ya sama gitu. Itu juga multiplayer. Sampai sekarang kan lagi boomingnya Monster Hunter Rise.
Iya. Kalau beberapa tahun lalu kan Monster Hunter World. Wah ya, Itu. Ada filmnya juga. Jangan lupa. Ada filmnya bener. Gua nggak nonton karena kayaknya sih nggak bagus sih ya. Nonton nggak lu? Enggak sih. Biasa guys. Gangguan. Sampai mana kita tadi? Intinya ya kalau game online tuh asiknya di situ. Apalagi kalau model sim gitu ya. Gue seneng banget kayak kita bisa bikin kreativitinya tuh ada di situ. Bisa bikin desain rumah di situ dan orang tuh bisa datang ke rumah gitu. Oh, Orang lain. game-game sekarang banyak kan kayak gitu. Iya. Final Fantasy 14 tuh sekarang kayak gitu loh. Oh iya kan? Dari game dari tahun 2013 atau 12 sampai detik ini masih update loh dia, patch terbaru. Gila emang. Wah tuh keren sih. 14. Jadi kita bisa beli apartemen sendiri gitu. Bisa berkunjung kan player lain gitu. Bisa berkunjung, ngopi di Gitu. situ. Final Fantasy 14 juga gitu. Tapi dia bikin rumah. Iya rumah. Rumah dia. Iya rumah Gila. memang. Kayak Dragon Raja gitu loh. Dragon aja. Iya kan? Seru-seru sih. Iya. Offline sebenarnya sih juga seru. Semua game seru sih aslinya, Safia. Balik lagi ke selera. Gua prefer ke offline karena gua punya konsolnya. Tapi bukan berarti gua nggak suka game online. Iya juga. Gua main MOBA, gua main Mobile Legends. Iya. Gue sebenarnya bilang nggak suka FPS tapi kalau main RE suka. Resident Evil itu yang 8 tuh lagi Yang booming Village. tuh Village. Asik sih. Udah nonton Balrognya, belum beli gamenya sih. Karena nggak kita dibalik ke World atau enggaknya karena gameplaynya dia cuma 10 jam. Sayang kan ngeluarin duit 800.000 selera sih ya. Ya, selera. Jadi kalau menurut gue pribadi untuk ngeluarin duit segitu minimal lah ya 30 sampai 40 jam lah gameplaynya. Kalau kurang dari 20 jam 10 jam karena kepintaran. enggak, itu normal. Aku ngeliat di Baltrog di YouTube. Oh iya kan? Iya, kebanyakan Baltrognya 10 jam. Kalau fast track itu 8 jam udah ada yang kelar. Tapi normal, bukan yang... Oh, kayaknya ya normal. Iya Bukan kan? yang levelnya ya. Itu guys. Asik. Kalau game-game ringan apa? Game-game yang kalau tadi kan kita ngobrol multiplayer, RPG. Oh, yang buat sambilan-sambilan gitu ya. Game-game yang ringan-ringan. Kalau dulu sih Suka nggak sih? dulu suka main itu Plant vs Zombie. Oh iya. Tuh, terus Worm itu tau kan yang cacing-cacing tembak-tembakan Tahu. itu juga enjoy gue maininnya. Dan kalau gue suka Crash Bandicoot ya. Crash Bandicoot. Oh, oke. Tapi susah bukannya itu. Susah sih. Susah kan? Tapi memanjakan mata banget. Yang mana nih? Yang zaman dulu atau yang sekarang? Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Gue sempat main yang dulu sih, termasuk CTR juga. Dari zaman yang dulu yang kita tahunya cuma ada itu udah bagus banget ya. Terus upgrade lagi ke PS kan dia Sony PS ya dia maksudnya. Sony ya, ini Sony. Terus dia bikin juga yang Android menurut gua kurang sih. Android juga ada? Android juga ada tapi dia base kayak running gitu loh. Walah. Padahal Tapi Crash Bandicoot tuh bukan runningnya, dikejarnya. Dikejar bola, bola Iya, batu. dikejar, iya, itu. Kalau running mah Tapi susah Crash Bandicoot menurut gue. Pernah main kok. Iya susah. Kalau dikatain game ringan menurut gue nggak ringan itu. iya. Apa ya, bener konsentrasi ya kan. Nggak bisa sambil ngobrol, nggak bisa itu. Tapi nggak bikin ini Susah. sih, nggak bikin stres. Nggak bikin fun sih. Fun banget. Fun emang gitu. Gitu guys. Jadi gimana menurut kalian, offline atau online nih? Dua-duanya. Jadi apapun genre kalian, nikmati aja. Yang gua sedih adalah orang-orang yang belum kenal game. Aduh. Nah, dan dia akan mengatakan, aku nggak suka main game. Padahal belum coba. Nah, itu dia. Jadi buat anda-anda ini yang stres pikirannya, kemudian pening-pening kerjaan dan cobalah main game. Betul. Main game itu bukan berarti buruk ya. Enggak. Ya, Selama dalam porsi yang sesuai, yang pas. Tahu tempat, Tahu tahu diri. waktu. Gitu. Jadi sampai sini dulu aja. Kita ketemu di video berikutnya. Gue Krisna. Dan Ian, Oke. Tetap ketemu ya di jam santai. ciao.